Indah Larasati dalam acara Travelers Diary. Sebuah program yang akan menjadikan referensi bagi Anda travelovers selama 30 menit ke depan. Di episode perdana kita kali ini, saya akan mengajak travelovers untuk berkeliling mengelilingi kota tua yang ada di salah satu sudut utara Jakarta. Kalau begitu sekarang travelovers ikuti perjalanan kita berkeliling mengelilingi kota tua yuk. Semakin lama menyusuri jalan pintu besar utara ini seperti membawa saya ke masa beberapa ratus tahun lalu, di mana pemerintah Hindia Belanda masih menduduki Batavia saat itu. Di kiri kanan jalan yang telah ditutup untuk kendaraan bermotor ini, masih berdiri beberapa gedung-gedung tua, peninggalan zaman penjajahan dulu travelovers. Walaupun dengan kondisi yang memprihatinkan, tetapi tetap membuat kesan vintage-nya semakin terasa. Toko dan para pedagang kaki lima banyak yang menjajakan barang dan jasa yang unik-unik di sini. Mulai dari cincin ukir, jasa pembuatan tato, sampai dengan jasa fotografi dengan properti dan background khas Batavia tempo dulu. Travelovers, sekarang saya ini sedang berdiri tepat di depan bangunan Museum Sejarah Jakarta atau yang biasa juga disebut Museum Fathahillah. Travelovers penasaran, koleksi apa aja sih yang ada di dalam ini? Langsung aja kita masuk yuk. Selamat siang, saya mau beli tiket. Iya. Harganya berapa, Pak? Harganya tiket untuk dewasa umum Rp2.000. Wah, cuma Rp2.000 travelovers. Ya, sebentar, Pak. Nah, ya ini dia 2.000-nya, ya. Pak. Ya, makasih ya, Pak ya. Ya. Ini dengan Bapak siapa? Pak Sahuri atau Pak panggilannya Sahuri. Pak Hari. Oh, Pak Hari. Kalau ini Pak siapa? Pak Supriyadi. Pak Supriyadi, Pak Hari dan Pak Supriyadi travelovers. Nah, mereka ini adalah salah satu petugas atau karyawan yang sudah bertahun-tahun dari muda ya, Pak ya? Iya. Udah di sini sekarang. Wah, kayaknya udah jadi kayak iri nih Museum Fathahillah. Iya. Malahnya kadang besar sekali. Oh, ini brosurnya. Kita buka dari jam 9 sampai Ini buka jam dari jam 9 sampai jam 15. sampai jam 15. Oh, jadi dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore ya? Iya, betul. Iya dari deh. Selasa sampai Minggu. Ini brosurnya apa? Oh, ini isinya tentang sejarah-sejarah ya, Pak ya? Koleksi-koleksi yang dipamerkan. Iya. Ya udah deh, Pak Hari dan Pak Sarudi, makasih. Saya mau jalan-jalan ke dalam dulu ya. Silakan. Yuk, travelovers, langsung saja kita masuk ke dalam. Travelovers, kalau kita perhatikan nih, bangunan ini dibangun dengan desain yang disebut dengan barak klasik abad 17. Nah, Museum Fathahillah ini diresmikan oleh Bang Ali Sadikin nih. Nih, sama Bang Ali Sadikin beliau ini nih yang meresmikan Museum Fathahillah ini pada tanggal 30 Maret 1974. Halo, maaf numpang lewat ya. Yuk, kita masuk ke dalam lagi yuk. Misi, mari. Ya, travelovers, di sini ada salah satu prasasti yang disebut dengan Prasasti Ciarute. Nah, Prasasti Ciarute ini ditemukannya nih di daerah pinggiran sungai yang letaknya di Cisadane, daerah Bogor. Makanya kenapa prasasti ini disebut dengan Prasasti Ciarute. Kenapa batu ini kenapa bisa jadi kayak begini? Ini katanya akibat dari kesaktian Sang Raja Punawarman. Nah, ini nih, kayaknya telapaknya kan gede banget nih. Kita coba yuk. Wah, tapi jarinya nggak muat. Jeber kayaknya, jari rajanya jeber deh. Tuh. Dia kalau ini ukuran berapa kira-kira ya?
40 kayaknya nih Travelovers. Nah, pokoknya gede lah ya. Yuk, lihat-lihat lagi yuk. Ya, Travelovers, di sebelah sini ada sebuah prasasti yang namanya Prasasti Tugu. Prasasti Tugu ini ditemukan di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Batu Tugu ini dikeluarkan oleh Raja Tarumanegara pada abad ke-5. Dan batu ini adalah salah satu bukti bahwa 2500 sebelum Masehi ditemukannya sebuah pemukiman di daerah Sungai Ciliwung di Jakarta Utara. Oke, Travelovers, don't go anywhere because we'll be back after this one. Hai Travelovers, kembali lagi bersama saya Indah Larasati dalam acara Travelers Diary. Oke Travelovers, sekarang ini kita lagi ada di Museum Fathahillah. Jadi belum lengkap rasanya kalau misalnya kita tidak ngelihat yang namanya meriam si Jagur. Nah, meriam si Jagur itu adanya di sebelah sana tuh. Jadi kita harus ke sana aja yuk. Ada hujan rintik perlahan, rahmat Tuhan semesta alam. Nah, ini dia meriam si Jagur yang sangat melegenda Travelovers. Meriam si Jagur ini beratnya 3,5 ton. Dahulu meriam ini diproduksi di pabrik senjata di Makau, di Cina oleh orang-orang Portugis. Makanya kenapa namanya jadi meriam si Jagur? Mungkin karena ngambil dari nama pabriknya itu. Nah, Travelovers, kalau kita perhatikan di bagian belakang ini ada tulisan nih. Kalau nggak salah tulisannya Ex me ipsa Renata sum. Kalau nggak salah sih artinya dari diriku sendiri aku dilahirkan. Nah, meriam ini dulunya itu adalah terdiri dari meriam-meriam yang kecil dan sebanyak 16 meriam itu dilebur, dijadikan satu, jadilah meriam si Jagur yang sebesar ini. Nah, Travelovers, kalau kita perhatikan di buntut belakang meriam ini itu ada lambang. Ya, saya nggak usah sebutin lah, pasti Travelovers sudah tahu lah, tapi jangan ngeres ya. Nah, ini artinya adalah sebuah persetubuhan atau persenggamaan. Konon, ibu-ibu yang belum mempunyai anak atau belum mempunyai keturunan itu bisa memohon dan berdoa di depan meriam si Jagur ini supaya mereka bisa cepat-cepat punya keturunan. Saya juga bingung kenapa meriam Jagur ini bisa punya anak apa bagaimana ya? Saya nggak ngerti lah. Oke, anyway, kita lihat-lihat tempat lain lagi aja yuk. Cantik rupawan, aduh sayang, agak kune cantik rupawan, sayang, aduh sayang. Nah, itu dia patung Hermes. Travelovers, patung Hermes ini konon dalam mitologi Yunani itu artinya dewa keberuntungan atau disebut juga dengan pelindung pedagang dan disebut juga sebagai dewa pengirim berita. Nah, kalau Travelovers lagi jalan-jalan ke perempatan Harmoni, nah dia ini ada di sana. Dia itu diletakkan di perempatan Harmoni pada tahun 1905. Cuman sejak kerusakan terjadi pada tahun 1999 dan harganya yang menjulang tinggi hingga 1 miliar di pasar Singapura, maka pada tahun 2000 kemarin itu dipindahkan ke dalam Museum Fathahillah ini. Jadi kalau misalnya Travelovers lagi ada di perempatan Harmoni itu, yang Travelovers lihat itu hanya replikanya saja. Sedangkan yang aslinya ada di sini Travelovers. Nah, Travelovers, ini adalah bagian penjara yang ada di bawah Museum Fathahillah ini. Dahulu konon penjara ini untuk menahan para pemberontak yang menentang pemerintahan pada zaman Hindia Belanda waktu itu. Di sini ada 5 pintu jeruji yang letaknya tepat di bawah gedung Museum Fathahillah dan di bagian dalam taman gedung ini. Kita langsung masuk aja yuk ke dalam. Travelovers, kita sekarang lagi ada di
dalam ruangan penjara bawah gedung Fathahillah tadi. Ini temboknya semua terbuat dari beton dan jeruji-jerujinya ini terbuat dari besi. Rasanya pengap di sini dan panas, tapi badan bulu kuduknya merinding semua. Ini luasnya sekitar 3 meter kurang lebih dan tingginya ini sekitar ya kurang lebih 1,5 meter lah. Kalau kita berada di sini, travelovers, kalau travelovers bayangkan besi-besi yang ada di sini di belakang saya ini itu dulunya digunakan oleh para tahanan untuk mengikat kaki tahanan itu, ditaruh diikat di kakinya. Sekarang travelovers bisa bayangkan gimana rasanya kalau misalnya kaki kita diikat pakai rantai terus dicantolin besi-besi yang sebesar bola voli ini. Jangankan untuk berjalan, kayaknya berdiri aja udah susah banget gitu travelovers. Nih, saya takut lewat sini. Sekarang kita lihat-lihat tempat yang lain lagi, yuk. Travelovers, tadi kita udah jalan-jalan keliling Museum Fathahillah ini. Sekarang kita mau jalan-jalan ngeliat yang lain lagi. So travelovers, don't go anywhere because we'll be back after this one.